Oke, oke gitu ya Pak. Ya Pak Subali ya. Ya, Bu. Ya. Ya, jadi dimasukkan di situ tadi yang ini uji goodness of fit ya, uji kelayakan tadi. Yang apa tadi? Tabelnya Bu ya. Hosmer and Lemenshow tadi ya. Ya, Hosmer and Lemenshow. Oke Bu. Ya, oke di situ. Terus kemudian classification tabel. Oke, berarti classification tabelnya juga yang step 4 ya? Iya, yang tadi 71,1, 71,4 ya. tadi. Ya. Yang keempat, yang sudah terakhir. Dan modelnya juga model yang terakhir berarti kan? Iya. Iya. Oke. Next, slide-nya. Ini apa gunanya? Saya kurang tahu. Ini di terakhir. Ya. Oh, ini kalau misalnya saya melakukan prediksi untuk kasus yang ke-8. Kasus ke-8. Nanti dicek kasus yang ke-8. Kemudian di statusnya coba cek yang nomor 8, Pak, di atas. Kasus 8. SPS-nya aja, Bu ya? Enggak, yang ini aja. Yang datanya di terakhir, yang di awal. Data asli. Data awal. Awal case 8. Oh, yang ini ya, Bu? Bukan? Oh, ya, berarti ini yang 8 ini? Nah, ini case 8 ini. Ini berapa? 8, 0, 11,4 ya? Iya. 1. Coba kita ingat-ingat 8, 0, 11, 4, 1, 1, 1 ya. 8. Tapi dia tidak memutuskan beli ya. 3, ya. Keputusan 0, lainnya 1 ya. Ya, ya. Tangannya 8, coba kita cek. Itu kan? Ya, jadi 8 select observe beli mobilnya 1. Misklasifikasi. Nah, dia terjadi misklasifikasi ya. Dia kan ada dia di 8 cukup itu untuk tadi beli tapi nggak mau beli gitu, Bu ya. Iya, Bu. Mungkin iya. maksudnya dia ada kemampuan untuk beli tapi dia nggak mau beli gitu ya. Iya. Kira-kira Itu coba lihat yang di tabel di ininya, di apa namanya, di ketepatan klasifikasi. Mana Pak ketepatan klasifikasinya? Ini, Bu. Nah, ini nih ya. Ini kan berarti dia sebetulnya 0 kan? Aktualnya 0 ya. Observe-nya 0. Tapi diprediksi 1 ya. Berarti yang 4 ini kan? Yang atas ya. Iya, ini Bu. Ya. Jadi yang terjadi misklasifikasi ada sebanyak 4, 0, aktualnya 0, ya, tapi diprediksi 1. Tapi kalau yang 1, 0, aktualnya 1, tapi diprediksi 0. Nah, ini yang salah. 4, 4 ini salah. Iya, ya. Oke, Bu. Ya. Oke. Yang terakhir apa tadi? Slide terakhir. Nah, yang ini bukan ya? Ini. Nah, yang tadi. Sekarang yang ini. Kesimpulan. Nah, kesimpulannya ini nanti dibetulin ya. Berarti modelnya salah ya. Modelnya salah. Modelnya itu bukan Y, tapi yang P, Pak. P ini, Bu ya. Yang P. P. Nah, ini modelnya. Model logistik. Di atas. Ini P juga, Bu. Ini logitnya ya. Logitnya. P eksponen. Iya. B0 tambah B1 kali X1 kali X2. Oke, eksponen dari Y per 1 plus eksponen Y ya? Iya, ya. Oke. Berarti ini tadi yang angkanya, Bu, yang ini berarti angkanya cuman yang minus 5414 tadi aja, Bu ya? Kali, terus dikali... Hanya X1 aja kan tadi ya? Iya, X1 aja yang variabelnya. Nah, nanti Bapak boleh nulis di sini pemisalan seperti ini. Jika pendapatannya sekian, kira-kira dia nanti beli nggak gitu ya. Jadi nanti kalau Bapak punya karyawan, akhirnya Bapak cuma ngelihat pendapatannya aja. Kalau pendapatannya sekian, maka kira-kira dia akan memutuskan beli atau enggak kan gitu.
Nah, tapi ketepatan klasifikasi tadi hanya sebesar 77% gitu ya. Jangan terus nanti kalau lo kok nggak pas ya? Ya iya kan ya, sampai karena 23% ya. Iya. Terjadi error, terjadi kesalahan kan 23%. Makanya kalau bisa ketepatan klasifikasinya kan yang gede ya. 90%. Oh ya kan, tapi nggak boleh 100% nggak ada. Berarti artinya sebetulnya ada variabel lain, Pak, yang mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian tadi selain pendapatan. Tapi kita nggak tahu, nggak masukkan variabel tersebut. Tapi kalau dirasa 77% sudah cukup lah untuk memprediksi seseorang untuk memutuskan beli atau tidak, ya nggak apa-apa. Karena memang nggak gampang kan untuk mendapatkan pemodelan yang sampai 90%. Iya. Ya. Oke, nanti diperbaiki ya Pak. Runut ya Pak ya. Ya, direvisi. Jadi dari goodness of it-nya bagaimana, terus kemudian dari omnibusnya bagaimana, terus kemudian rasionya belum dijelasin ya di sini ya. Belum Bu, tadi Bu. Ya, nanti rasionya dijelaskan juga. Jadi berapa sih resiko dia atau berapa sih jika dia mempunyai pendapatan sekian, kira-kira dia akan memutuskan untuk membeli kendaraan itu berapa kalinya sih? Ya. Okay. Naik market 2 kali. Iya. Okay. Tapi tidak selalu 1 ya, bisa saja misalnya Bapak mau 2 juta gitu ya. Dengan kenaikan 2 juta, kira-kira berapa kali sih dia akan memutuskan untuk membeli tadi? Ya. Gitu Ini ya, dari formulanya tadi Bu ya kita iya, dari formula tadi. Sehingga akhirnya kita punya apa namanya, berarti kalau misalnya saya kepingin mereka beli, ya berarti pendapatannya yang ditambahin kayak gitu. Berarti ada masalah di sana. Atau misalnya nggak ke situ, ya misalnya dengan cara peminjaman dan sebagainya, kan masalah di finance kali ya Pak ya. Ya, oke. Monggo dibetulkan dulu ya Pak ya. Sami. Ya Bu, saya revisi nanti Bu. Terima kasih Bu. Oke. Betul Bu ya. Oke, Pak Tenun. Ada lagi yang lainnya? Bu, izin Bu. Boleh. Ayo. Saya boleh ini nggak Bu, menyatakan kesulitan? Boleh. Iya, soalnya kalau saya sendiri justru sulit nyari datanya Bu. Nyari datanya sulit. Coba sih. Iya. Pak Adi pakai apa? Mas Adi pakai apa? Mas Adi sekarang di mana? Saya kan dulu jurusan sistem perkapalan ya Bu. Jadi kan ada berkait. Sekarang kerja di mana? Saya fresh graduate Bu. Kenapa? Oh, fresh graduate. Iya Bu. Nah, jadi karena sulit nyari datanya itu, jadinya maksudnya kan kalau konsepnya itu saya paham Bu. Jadi karena sulit nyari datanya justru agak susah jadinya nge-modelingnya gitu Bu. Maksudnya kalau nanti kita revisi, nggak datanya sudah Ibu tentukan atau kita tuh bisa bebas yang studi apa aja gitu. Coba sih. Coba Mas Edi share tugasnya Mas Edi. Tugas yang udah PPT ya Bu? Oh iya, PPT. Oh iya, bentar ya Bu. Saya izin ini ya Bu, share screen. Ini Bu. Ini itu saya dapat datanya tuh dari jurnal Bu. Data hubungan konsumsi bahan bakar dengan kecepatan kapal dengan konsumsi bahan bakar. Jadi kayak menilai perbedaan antara kapal satu dengan kapal lainnya gitu Bu. Nah jadi ketika saya mencari itu rata-rata itu jurnal yang ada
mereka itu hanya menunjukkan kayak grafik-grafik, Bu, nggak ada yang daftar langsung tabel kayak gini. Nah, dari sini juga akhirnya saya kayak bingung gitu kan, Bu, untuk yang variabel responnya kan kayak tidak ada gitu, Bu. Jadi saya mencari-cari gitu, Bu. Nah, akhirnya saya cocok-cocokkan saja. Jadi akhirnya yang terpakai cuman konsumsi BBM doang dari sekian variabel ini. Kan ini data tugas saya yang sebelumnya ya, Bu, sebenarnya. Di situ tuh saya makainya variabel prediktifnya ada konsumsi BBM, kecepatan kapal sama jenis kapal, Bu. Nah, tapi ketika saya coba untuk yang regresi logistik itu yang signifikan cuma konsumsi BBM-nya. Y-nya apa? Sebenarnya Y-nya apa Y-nya? ini, Bu. Model, oh iya itu ini keandalan kapal saya buatnya, Bu. Keandalan kapal, coba di slide ketiga. Keandalan kapalnya apa? Itu saya buatnya di Excel tuh, Bu. Oh, di Excel. Coba dibuka Excel-nya. Iya. Enggak. Bentar ya, Bu. Sebetulnya kalau misalnya di S1-nya di perkapalan, data-data perkapalan kan banyak juga. Iya, Bu, tapi mereka itu rata-rata sudah selesai gitu, Bu, ininya. Kayak sudah jadi gitu. Ya cari data mentah kan nggak bisa diolah. Kalau Nah, iya, Bu. Saya mencari data mentah itu tidak. ada. Ini keandalan kapal. Berarti ini kecepatan, konsumsi, gross tonnage, jenis kapal, keandalan. Iya. Ini sebenarnya saya salah sih, Bu, ini datanya. Oh, datanya salah. Iya, Bu. Kalau datanya salah terus gimana? Ini jenis kapal benar nggak? Benar, Bu. Sebenarnya kayaknya yang salah itu keandalan kapalnya aja sih, Bu. Berarti pakai jenis kapal aja kan nggak apa-apa. Tapi saya coba jenis kapal ini, Bu. Nggak signifikan ya, Bu. Tuh, bukan. Responnya jenis kapal. Oh, responnya jenis kapal aja gitu ya, Bu? Iya, tapi di sini jenis kapalnya kan ada banyak, Iya, ada Bu. 1 sampai 5. Iya. Mungkin bisa saja dibedakan menjadi 2 atau nggak apa-apa. Jenis kapalnya ada 5 gitu ya. Berarti pakai apa? Regresi multinomial kan? Oh, Kan kemarin udah diajarin gitu. iya, berarti saya sedikit lupa, Bu. Jenis kapal, kalau iya kan jenis kapal 1, 2, 3, 4, 5 berarti kan dia lebih dari 2. Dari 2 ya, Bu. Dan dia jenis kapal 1 bukan berarti lebih jelek dari 2 kan? Iya, Bu, benar. Nah, sehingga dia pakai multinomial. Oh. Ya, Bu, berarti nanti saya. Ya. Berarti tapi tetap nggak bisa data yang lain ya, Bu? Nggak bisa data yang tidak sesuai dengan bidang studi kita, Bu? Maksud saya kalau sesuai dengan bidang kita itu nanti ngomongnya lebih enak gitu loh. Nah, masa misalnya ya Mas Hadi itu perkapalan, nanti ngomongnya BKKBN, 2 anak cukup lah, ya bingung. Loh, iya kan? Iya sih, Bu. Iya, nanti jadi tambah ngelantur kemana-mana. Ya, iya sih. Iya, pasti banyak. Coba sih dibuka lagi. Apapun pasti ada datanya. Apalagi kalau yang sudah kerja. Jadi sebetulnya ya di dalam statistik itu statistical thinking sebetulnya. Itu yang susah ya. Kalau cuma ada data suruh ngerjain semuanya bisa udahlah. Nggak ada bedanya sama anak SMA ya. Kasih tugas sudah suruh kerjain pakai regresi selesai sudah. Pakai ini pakai ANOVA. Nah, terus mikirnya gimana ini mau diapain? Masuk cari saya nanti kalau udah kerja. Ini nanti dikerjain pakai metode apa ya? Kan nggak lucu ya. Ya, artinya bahwa sebetulnya kita harus paham statistical thinking-nya kita harus kuat gitu ya. Meskipun katakanlah saya nggak bisa ngerjain. Itu ya misalnya Pak Bali ini sudah di direktur di perusahaannya gitu ya. Terus kemudian paling nggak kan, oh ya ini nanti bisa nih dikerjain dengan statistik, udah anak buahnya disuruh ngerjain. Tapi paling nggak kita kan sudah paham bahwa dia itu bisa dikerjakan gitu dengan menggunakan metode statistik. Untuk caranya cari determinan, matrik itu sudah urusannya orang statistik kan gitu. Paling nggak kita sudah punya konsep, oh iya ini nanti bisa diselesaikan dengan seperti ini.
Ya itu emang yang paling susah, Mas Adi. Jadi nggak apa-apa, dicoba aja. Artinya gini, seperti Pak Subali tadi, karena paham terhadap objek tadi, sehingga oh iya ya, emang enggak, bahwa dia itu memang enggak signifikan, ya nggak apa-apa. Tapi secara teori bahwa dia itu memang signifikan gitu loh, mempunyai pengaruh gitu. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa, karena memang diadop di tempat saya dia nggak berpengaruh, sehingga treatmentnya akan berbeda. Misalnya punya 2 perusahaan, yang satunya signifikan ini, belum tentu satunya akan signifikan seperti itu. Ya, itu yang paling susah itu. Nanti kalau sudah pintar, sudah lulus berarti ya. Gitu ya Mas Adi ya. Iya, Bu. Dicoba. Nanti dicoba datanya itu. Ya Allah, Bu. Pakai regresi logistik yang multinomial. Iya, multinomial, Bu. Iya, multinomial. Konsepnya sama, multinomial. Tapi nanti dia logitnya akan banyak. Kan sudah saya kasih ya. Sudah, Bu. Ya, logitnya nggak cuma satu. Nanti dia ada G1, ada G2, dan seterusnya. Ya, tinggal dimasukkan. Oke, nggak apa-apa. Oke, yang lainnya ada lagi? Ada lagi? Atau Mas Hadi, kalau misalnya mau nyoba running pakai multinomial, mau nggak silakan. Oh, nanti aja, Bu. Oh, nanti aja. Iya, Bu. Saya mencoba. Soalnya tadi ini, Bu, kayaknya pas yang datanya Pak Subali tadi, kan yang minggu kemarin saya sudah paham ya, Bu. Maksudnya kan yang dicari apa aja gitu. Tapi pas di yang data Pak Subali tadi kok saya malah jadi bingung ya, Bu. Soalnya kayak ada step 1, step 2, step 3. Soalnya kan seingat saya yang kemarin Ibu jelasin kan yang nggak ada di Minitab itu kan ketepatan klasifikasi ya, Bu. Itu adanya di SPS, walaupun bisa kita cari sendiri dengan yang itu. Nah, tadi pas jadi saya mikirnya itu oke, modelnya dapat, rasionya dapat, ketepatan klasifikasinya dapat, baru kita interpretasi. Nah, yang tadi Pak Subali itu kayak saya tuh ngelihatnya kayak banyak banget gitu, ada step sebetulnya nggak banyak. Jadi stepnya aja, iterasinya aja. Terjadi 4 iterasi karena dia mencari model terbaik. Kalau misalnya Pak Subali tadi tidak melakukan model terbaik, berhenti di step 1, sudah selesai. Nah, itu bisa dicoba di Minitab sama. Di Minitab itu hanya kalau misalnya mau seperti itu, bisa sih masukkan ke backward di situ. Ada metode backward gitu ya. Sehingga dia nanti langsung ada stepnya. Nanti akan keluar metode yang terakhir. Iterasinya diaktifkan. Nanti akan keluar setiap iterasi. Tapi kalau iterasinya nggak diaktifkan, maka dia langsung keluar hasil yang terakhir. Satu yang terakhir. Ya, Bu. Siap, Bu. Yuk, yang lainnya. Bu, saya Tika, Bu. Ya, monggo. Sebetulnya saya juga hampir sama sih, Bu, dengan Mas Hadi. Saya bekerja, Bu, ya di bidang financial services. Cuman di divisi saya itu nggak terlalu terjun kayak untuk mengelola data gitu loh, Bu. Jadi kalau saya itu lebih ke arah untuk project gitu. Maksudnya project itu nggak survei langsung, tapi B2B, Bu. Jadi memang bisnis ke bisnis gitu. Nah, sebetulnya saya juga bingung sih, Bu, kalau misalnya nanti ada tugas lagi, terus saya harus pakai data apa gitu. Nah, apakah ada possibility kayak misalnya saya dapat source data kayak di luar, misalnya di luar bidang saya di business development, di financial services, atau seperti apa gitu. Itu sih. Data yang ada di kantor Mbak Atika apa? Data tentang apa? Kalau saya kemarin tuh ngambil ini, Bu. Jadi kebetulan ada ada data terakhir yang bisa saya konsumsi ya, Bu, ya. Itu data tentang kayak pinjaman gitu kan, Bu, ya. Pinjaman yang diajukan. Tapi pinjamannya itu yang saya dikasih itu nggak full data, Bu. Tapi memang datanya kan confidential ya, karena itu berhubungan dengan data konsumen gitu. Jadi saya yang dikasihnya itu data terkait pokok pinjamannya berapa, kemudian habis itu gendernya apa, dan yang terakhir itu keputusan dari perusahaan, Bu. Apakah pinjaman-pinjaman ini itu didanai sendiri atau dialokasikan ke funder lain. Jadi
sistemnya kalau di kantor saya bekerja itu Bu, kita tuh kayak punya source of fund gitu Bu. Jadi kayak ada perusahaan lagi yang punya uang lebih gede gitu. Nah, pinjaman-pinjaman itu kayak diplot gitu loh Bu. Nah, itu diplotnya tapi memang belum ada penelitian seperti itu gitu. Nah, akhirnya saya mencoba untuk menarik dan melihat pengaruhnya apakah sebetulnya pinjaman dengan loan-loan yang itu tuh tinggi gitu ya Bu. Ya, misalnya pinjamannya kayak 2 juta atau 3 juta itu dialokasikan ke funder lain atau memang itu perusahaan itu dibiayai sendiri gitu. Oke, coba bisa di-share Mbak Tika? Bisa Bu sebenarnya. Tapi datanya saya taruh di Excel sih Bu karena 100 data saya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Coba kita lihat. Oke. Ini screen saya sudah terlihat kan ya Bu? Ya, sudah. Oke. Oh ini deh. Slide berikutnya ya. Oke, sebentar Mbak. Oh iya Bu, bentar Bu. Ini tadi jalan sendiri Bu. Kayaknya emang agak lemot. Ini sih Bu. Jadi ya, jadi saya jelaskan kan Bu. Jadi memang data ini tuh 100 debitur produk utama. Nah, itu PTX itu memang kantor saya bekerja gitu ya. Nah, kemudian dari 100 data ini tuh ingin lihat pengaruhnya dari sisi pokok pembiayaan atau pokok pinjamannya itu, kemudian gendernya terhadap keputusan pembiayaan gitu oleh perusahaan. Nah, itu pada bulan Agustus 2021 gitu. Nah, kemudian untuk variabel responnya saya pakai yang funded gitu atau keputusan pembiayaannya gitu ya, ada self funded, dibiayai sendiri atau dialokasikan ke perusahaan lain gitu. Nah kemudian kalau untuk continuous-nya itu si pokok pembiayaannya, kemudian kalau yang kategorikalnya kalau di variabel prediktornya itu jenis kelamin gitu. Nah kemudian setelah saya running itu kalau dari sisi regressionnya Bu ya, dari sisi modelnya itu bagus sih Bu gitu. Jadi memang variabel prediktifnya baik itu pokok pembiayaan dan jenis kelamin itu ternyata signifikan gitu dan cocok di dalam model ini gitu. Kemudian setelah signifikansi itu saya uji ininya Bu, dilihat dari sebetulnya kalau di ANOVA kan sudah terlihat ya Bu ya seperti yang Ibu jelaskan di sini. Cuman saya pengen tahu juga dari sisi VIF-nya Bu gitu. Nah, kemudian setelah saya uji kalau untuk prinsipal fee-nya atau pokok pembiayaan ini dia itu terima H1 gitu, di mana prinsipal ini benar-benar mempengaruhi keputusan pembiayaan atau funded-nya gitu. Kemudian kalau dari sisi kategorikalnya, dari sisi gender, ini yang saya masukkan basisnya adalah laki-laki ya Bu ya. Kemudian di sini juga di bawah 0,05 terima H1 gitu. Jadi memang nilai betanya perempuan ini juga berbeda dengan laki-laki gitu. Nah, kemudian dari variabel prediktif jenis kelamin itu mempengaruhi keputusan pembiayaan. Nah, kemudian kalau dari sisi VIF-nya ini antara kedua variabel ini tidak saling berkorelasi gitu karena nilainya itu di bawah 10 gitu. Ya. Kemudian kalau ini dari rasionya Bu gitu ya. Kalau dari bentuk modelnya itu seperti ini. Kalau untuk laki-laki itu 4,5. Ini 0,00 sekian. Mungkin prinsipal fee-nya ini yang dijadikan kayak Pak Subali tadi ya. Jadi kelihatannya datanya dalam nominal yang gede ya. Iya Bu, karena amount jadi di angka 500.000 terus 1 juta, 1,5 juta, 2 juta gitu Bu. Mungkin bisa dijadikan 0,5. Kalau 500 jadi 0,5. Ya. Oke Bu. Ya. Jadi biar ini enggak 0,0-nya enggak jauh gitu ya Bu ya. Iya. Oke Bu. Ya. Jadi nanti hasilnya akan lebih bagus sih. Jadi enggak jadi 0,00 sekian nih. Ya, iya Bu. Satuannya satuannya kegedean. Enggak sebanding dengan satuan-satunya. Satunya kan jenis kelamin 1,2. Iya Bu, betul. Ya kan, 1,2 satunya dalam jutaan kegedean ya, sehingga nanti yang
Yang V-nya aja, prinsipal V-nya aja yang dikecilin, jadi kan 1,2 dalam M gitu, nggak apa-apa, nggak masalah. Oh, oke, Hasilnya oke, Bu. lebih bagus. Ya, Ya, Bu. oke. Makasih ya, Bu. Nanti saya coba kan ya. Ya, Nah, hasilnya ini kemudian kan modelnya seperti ini ya, Bu ya. Terus saya Hmm. interpretasikan dari sisi out ratio-nya gitu. Dari sisi principal fee sama gender gitu. Nah, kalau untuk out ratio-nya principal fee-nya itu di 0,994 Nah, ini eksponensial nggak dari begitu menarik kan? Sehingga nanti dibuat ini jangan 1 C-nya. Oh, Ya, jadi C-nya itu jangan 1 ketika dia datanya kontinu. Kebetulan tadi yang dikerjakan Pak Subali tadi, C-nya 1 ya, tapi dia sudah kelihatan berapa 2 kalinya gitu ya. Tapi kalau karena dia datanya Pak Subali tadi 1, ya 2, oh iya gitu iya, ya. Bu. Karena data saya Ya. dalam bentuk ini ya, tidak terlalu maksudnya nggak match dengan yang kategorikal gitu. Kan Jadi dia kesulitannya enggak. itu Jadi kan artinya gini. Berarti kalau ini 1, ini kan dalam rupiah kan ya. Misalnya ya, dalam rupiah. Berarti kalau 1 jika dengan meningkatnya 1 rupiah kan gitu akhirnya. Kan nggak ada manfaatnya, nggak ada resiko terhadap si fund tadi kan gitu. Tapi ini saya masukinya untuk konstantannya di 1 juta sih, Bu. Jadi kan saya Oh iya, paham. selisih Karena di sini kayak 1, nilai tertinggi. di sini 1, di sini 1 juta. Ini buat matching ini, Iya. Bu, buat memastikan nilai out ratio-nya apakah sudah sesuai. Saya hitung juga di Excel. Oh iya. Takutnya kan nggak match gitu. Okay. Terus saya interpretasinya setiap kenaikan ini sih, Bu. Setiap kenaikan. Oh iya, betul. Nah, ini disimpulkan kalau kenaikannya 1 juta itu akan meningkatkan pemilihan keputusan pembiayaan untuk self-funded atau dibiayai sendiri itu sebesar 0,5. Nah, itu kalau variabel prinsipal. Nah, kalau untuk gendernya, ini saya juga buktiin juga ya, Bu ya, kayak ngelihat dari record Ibu gitu. Jadi ini berbanding terbalik ya. Kalau dia naik sekian juta akan meningkatkan pemilihan keputusan untuk dibiayai sendiri sebesar 0,5 ya. Iya, menaikkan itu, Bu, pemilihan keputusannya. Iya, 0,5. Jadi kalau berarti emang berarti kecil ya? Iya, Bu. Saya kalau melihat datanya gitu, Bu. Jadi kalau misalnya memang dia semakin besar berarti nggak dibiayai sendiri tapi dialokasikan ke funder lain gitu. Seperti itu sih, Bu. Itu. Nah, kalau yang gendernya ini kan harus dibandingin kan ya, Bu. Nah, terus kemudian ketemu 2,75 jadi gitu. Dibulatkan aja. Jadi pada waktu melihat ini dibulatkan jadi 3, lebih gampang ya interpretasinya daripada 2,75 bayanginnya susah ya. Iya, Bu. Oke, Bu. Ya, ini disimpulkan kalau gender perempuan yang dibiayai sendiri itu atau self-funded oleh perusahaan itu lebih banyak 3 kali daripada debitur yang gendernya laki-laki gitu yang dialihkan pembiayaannya ke other funder gitu, Bu. Benar. Nah, kenapa, Bu? Udah benar. Oh, benar, Bu. Bu, saya kira salah. Oke. Terus ini ketepatan klasifikasi. Nah, itu kan kalau kemarin di catatan saya itu dikatakan tepat kalau misalnya lebih besar sama dengan 75% kan, Bu. Nah, kan dikatakan tepat. Jadi biasanya. Oh, lebih dikatakan baik. Ya, jadi definisi mereka mengatakan bahwa cukup baik itu adalah ketika ketepatan klasifikasinya sudah di atas 75%, tapi itu kembali lagi tergantung dari peneliti ya. Jadi kalau misalnya peneliti mengatakan bahwa 70 aja udah cukup lah, ya nggak apa-apa gitu. Malah ada juga yang mereka mengatakan saya nggak mau, saya maunya di atas 80 ya. Nggak apa-apa, tergantung peneliti tadi. Oh, oke. Iya, ini hasil modelnya 83%, Bu, gitu. Nah, sini saya interpretasikan model itu dikatakan telah baik berdasarkan dengan data aktualnya dan data modelingnya kan. Nah, kemudian
model ini juga mampu menjawab pengaruh si tadi prinsipal fee atau pokok pembiayaan dan jenis kelamin gitu. Nah, terus saya coba bandingin lagi, Bu. Kalau dibandingkan dengan keputusan pembiayaan, uji ketepatan klasifikasi other funded-nya ini, dia itu lebih baik daripada self-funded, Bu. Itu jadi 46%, lebih dari 37% gitu. Oke. Sudah, Bu. Begitu aja punya saya. Simpel. Iya, jadi yang dikerjakan Mbak Atika ini, siapa tadi Mas Hadi ya? Ini yang dikerjain kenapa cuma satu? Iya, karena dia satu iterasi udah selesai. Karena variabelnya dia menggunakan dua variabelnya sudah signifikan semua, makanya dia berhenti. Nah, Pak Subali tadi menggunakan 4 variabel prediktor. Nah, dari 4 itu ternyata yang signifikan cuma 1, akhirnya bertahap itu tadi. Jadi step 1, 2, 3, 4. Nah, Mbak Tika di sini 2 kan ya? Ada 2, ternyata Iya, dua-duanya Bu, signifikan. Ya, duanya signifikan. Berhenti. Oh, Udah nggak perlu iterasi lagi. paham. Ya, gitu ya. Jadi sebetulnya nggak banyak, dia kan hanya berulang aja, beriterasi, karena dia memang ada yang nggak signifikan. Oke, sudah benar ini Mbak Atika. Oke. Benar ya, Bu. Ditanyain lagi, iya benar. Saya ada yang salah atau seperti apa, Bu? Soalnya kadang saya yang tadi mungkin interpretasinya yang mana tadi yang dibulatkan jadi 3 oh, itu ini ya, Bu, yang 3 ini ya, Bu ya. Dicoba ininya. Kemudian ini coba satuannya ya. Di running yang satuannya tadi kan, Bu. Satuannya mungkin dijadikan yang ini ya, Bu. Iya. Makanya baik, dia gede banget ya. Oke, terima kasih, Bu. Ya, Saya sama-sama. share ya, Bu. Ya, ayo yang lainnya siapa lagi? Malah kalau saya malah salah, malah saya tunjukin ya dikoreksi kan tambah enak ya. Daripada sudah dikasih waktu untuk revisi ternyata salah lagi. Ayo, monggo. Siapa? Nggak ada. Ada nggak? Ini yang punya Pak Mas Insan ada ya? Halo, ada ya? Bu, saya, Bu. Ya. Oke, kita coba ya di sini ya, kita lihat. Analisa pengaruh harga dan area terhadap penjualan noodle floor dan brief floor dengan regresi logistik. Oke, ini oke. Ini untuk uji apa ini? Uji ANOVA. Uji ANOVA-nya, iya, Bu. Untuk 2 prediktornya, price sama areanya. Ini analisanya berarti, nah ini areanya banyak ya? Iya. Ada Jatim, iya, Bu. Ada Kalimantan, ada Kupang, ada Lombok, ada Sulawesi gitu ya? Oke. Nah, terus interpretasinya ini kalau untuk yang price back ini dia signifikan ya? Areanya, analisanya coba. Areanya yang signifikan cuma 2, itu Jatim sama Kalimantan. Nah, ini yang kalau misalnya ternyata hanya ada 2, ini kan yang signifikan ya? Ini sama ini ya? Interpretasinya bagaimana? Iya, Bu. Yang area yang berpengaruh terhadap penjualan berarti cuma nggak gitu interpretasinya. Kan ini nanti pembandingnya siapa? Referensinya siapa? Baseline-nya siapa? Baseline-nya pembandingnya siapa? Jatim, Kalimantan, Kupang, Lombok, Sulawesi, satunya siapa yang nggak keluar ini? Oh, itu saya pembandingnya yang noodle flour sama bread flour sih, Bu. Apa? Pembandingnya apa?
noodle flour sama bread flour. Noodle flour sama bread flour. Untuk area. Untuk area itu kan termasuk prediktor, Bu. Bentar. Y-nya ada Y, ada X1, ada X2 gitu kan ya? Iya. Ya, X1-nya ini adalah itu price. X1-nya price, X2-nya itu area, terus kemudian Y-nya itu jenis terigunya, termasuk bread flour atau noodle flour. Oke, ini kan ada 2 ya? Ya. Noodle sama bread ya? Bread flour, ya. Ya, oke, sebentar. Jadi yang mempengaruhi dia noodle atau bread gitu ya? Iya, dia mau membeli noodle flour atau bread flour gitu. Oke. Nah, sekarang areanya di sini apa aja? Jatim, Kalimantan, Kupang, Jatim, Kalimantan, Kupang, Lombok, Lombok, Sulawesi. satunya? Bali, Bu, Bali. Oke, Bali. Berarti ini artinya semua membandingkan dengan Bali ya? Ya kan, ini kan yang nggak keluar yang Bali. Jadi interpretasinya adalah Jatim. Iya, Bu. Berarti artinya Jatim dibanding dengan Bali ini adalah beda dalam menentukan noodle atau bread, kan gitu. Oh, iya. Kalau Kalimantan sama Bali juga sama, dia beda dalam menentukan ini tadi, noodle sama bread. Tapi kalau Kupang, nah ya, Kupang, Lombok, Sulawesi. Nah, Kupang sama Bali, Lombok sama Bali, Sulawesi sama Bali ini sama. Jadi interpretasinya gitu. Iya. Tapi nanti kesimpulan akhirnya, oh ternyata area memang signifikan terhadap ini pembelian noodle atau bread tadi kan ya? Iya, dia beda. Tapi bedanya Jatim beda sama Bali, Kalimantan ini juga beda dengan Bali. Tapi karakternya Kupang, Lombok, Sulawesi masih sama dengan Bali. Jadi ini masih kayak satu kelompok gitu ya. Oke. Tapi kalau saya ngomong variabel, ini kan ngomong variabel. Oh, kalau ngomong variabel, area ya signifikan. Kalau mau dikupas lebih lanjut, area yang mana signifikan? Oh, signifikan artinya di sini adalah Jatim itu beda karakternya sama Bali. Kalimantan beda sama Bali. Tapi Kupang, Lombok, Sulawesi sama Bali ini masih sama. Ya apa enggak, Mas? Kondisi lapangannya. Iya, Bu. Iya sih, Bu, seperti itu, Bu. Ya. Nah, ini kalau sudah bidangnya saya ngomong gitu nyambung. Iya, memang benar ya. Saya cuma lihat ininya aja. Jadi jangan menginterpretasikan sebentar. Interpretasinya kalau nggak salah ini. Nah, ini interpretasinya salah ya. Oh, iya. Ya. Iya. Jadi interpretasinya adalah kalau nggak salah tadi Mas Insan ngomongnya gini, Jatim apa tadi Pak Mas? Kalimatnya tadi? Ya, salah pokoknya yang tadi ya. Jadi di sini interpretasinya adalah bahwa Jatim dibandingkan dengan Bali kan gitu ya. Ini memang beda ya. Nah, untuk di hasil ininya, hasil outputnya di sini
Nih, Jatim Bali ya, Kalimantan Bali. Nah, ini Kalimantan sama Jatim. Kalau ini pembandingnya dengan Jatim. Kalau ini pembandingnya dengan Kalimantan. Ini pembandingnya dengan Kupang. Ini dengan Lombok. Ya, paham ya? Tadi kan yang keluar cuma ini doang ya. Kalau misalnya mau lihat Kalimantan sama Kupang gimana? Nggak ada di sini, karena semua pembandingnya sama Bali kan itu. Nah, berarti nanti ngecek di sini. Nah, nanti dicek, oh ternyata Jatim sama Bali ini beda kan itu ya. Ini beda. Ini beda. Kupang Bali ini sama tadi. Nah, kalau sama berarti Kupang sama Bali. Di sini mana Kupang sama Bali? Tidak ada. Ya, benar. Oke. Ini frekuensi ya. Frekuensi pengiriman ke Jatim berpotensi sekian kali lebih banyak dari Bali. Ya, betul. Ini frekuensi pengiriman ya, Mas ya? Iya, frekuensi pengirimannya, Bu. Iya. Jadi frekuensi pengiriman ke Jatim. Misalnya mau gimana? Halo? Putus ya? Halo, putus kah? masuk ke data continuous juga. Gimana? Kalau ini kan cuma frekuensi pengirimannya aja. Tapi kalau misalnya satu bentar. kali Ini frekuensi itu pengirimannya dalam bentuk gimana, Mas? Dalam bentuk kategori apa dalam bentuk jumlah? Dalam bentuk kontinu atau dalam bentuk kontinu atau kategori? Kategoriknya bagaimana? Kategorinya gimana? Kategoriknya kan itu Bu, apa jenis flarnya. Coba sebentar. Datanya mana? Datanya coba. Jenis terigunya. Ini frekuensi yang saya bahas. Ini frekuensi yang saya bahas. Ya. Coba datanya bisa di-share, Mas. Oh, datanya di Excel, Bu. Oh, bisa bentar. Ya. Ini data. Ini data pengirimannya, jadi tanggal untuk ada pengiriman untuk Moodle area Jatim sebanyak ini. Jadi frekuensi pengirimannya, Bu. Nggak ada, di sini cuma area aja, nggak ada frekuensi. Datanya cuma area aja kan. Berarti nanti area datanya, sama areanya berarti Y-nya apa Y-nya? Jenis terigu, jenisnya, jenis. Gimana, Bu? Oh, salah. Iya, jenis terigunya. Berarti interpretasinya bukan frekuensi. Jadi di sini kan cuma area, price, sama jenis terigu. Jadi yang menentukan jenis terigu, gitu ya, itu adalah area sama price. Jadi area itu menentukan dia pesan jenis terigu yang mana, kan gitu.
Nggak ngomong frekuensi, di sini nggak ada data frekuensi ini. Iya benar ya Bu. Iya, Oh, nggak ada data frekuensi. Nah, iya, terus iya Bu. jadi nanti interpretasinya adalah yang area Jatim dalam memesan ini adalah Jatim dibanding apa? Bali ya. Jatim dibanding Bali untuk memesan apa? Yang noodle atau yang bread yang satu? Yang satu apa? Yang bread apa yang Noodle. noodle? Jadi Jatim pesan noodle itu adalah sekian kalinya Iya noodle Bu. sekian kalinya dibanding yang Bali. Jadi dalam pemesanan ini antara Jatim sama Bali itu beda. Tapi kalau karakternya yang di Kupang, Lombok itu Bali sama. Ya Mas Insan ya. Ini kan ceritanya gini. Yang mempengaruhi pemilihan jenis terigu itu adalah masa area ya. Area menentukan pemilihan jenis terigu, apakah gitu? Konsumsi Iya kan masing-masing area harusnya. kan ada potensinya sendiri-sendiri Bu. Kenapa? Untuk masing-masing area kan memang ada potensinya sendiri-sendiri. Oke. Ada yang memang berpotensi untuk bread flour, ada yang berpotensi untuk Oke. noodle Berarti flour. artinya kalau Jatim ini untuk memilih ke noodle itu adalah sekian kalinya yang Bali kan gitu ya tadi ya? Iya Bu. Iya. Berarti nanti interpretasi untuk yang terakhir tadi dibetulkan ya, salah berarti ya? Oh iya Bu, iya bisa betul kan Bu. Terus di sini price-nya ini nggak akan bergerak ya? Oh dia bergerak, dia berbeda dalam tanggal yang berbeda ya? Iya dalam tanggal sama dalam areanya. Iya, areanya juga berbeda. Oke, jadi hati-hati ya interpretasinya ya. Kalau tadi bukan pengiriman, tapi potensi bukan frekuensi tapi potensi area mungkin ya. Jadi area ini dalam memilih untuk ke noodle ini sekian kalinya dibanding area ini. Putus-putus Bu. Putus. Halo? Iya. Iya. Lancar Bu di saya. Sepertinya Pak Insan. Oh, ini Pak Insan. Ya, kelihatannya Pak Insan yang putus-putus ya. Ya putus-putus Bu. Iya. Ya. Mohon maaf, Oke, Bu. nanti gitu ya, Mas Insan ya. Jadi artinya gini, Jatim itu mempunyai peluang berapa sih dia akan memesan untuk noodle gitu ya. Ya. Probabilitasnya itu lebih besar kemana? Dia beli noodle atau beli yang bread kan itu. Oke. Ya gitu ya Mas Jadi Insan nanti ya. kita hitung probabilitas. Ya, kita hitung probabilitas per areanya ya Bu ya. Sebetulnya nggak usah. Itu kalau itu kan cuman konsep aja, kita nggak usah ngitung manual. Kalau ingin tahu bisa masuk ke prediksi di dalam Minitab itu kan ada predik gitu ya, yang kemarin diajarin ya. 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 Oke, nanti dicoba lagi aja ya. Oke. Oke, iya Bu. Ya. Oke, ada lagi? Saya stop saya. Gimana? Ya, Oke, yang stop. lainnya ada lagi? Taunya kalau sudah dicek ini, tahu salah enggaknya ya? Yuk, lainnya siapa mau nyoba? Halo.
Nih, ini punyanya siapa ini? Ada ini? Ini ada Mas Suratmo. Surat Mona ada? Ada nggak? Nah, ini ada? Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Oke. Kalau ini nggak ada ya? Ada, Bu. Ada. Nah, Mas, ini jangan dibuat gini ya, nggak kelihatan nih ya. Terus kemudian ini belum ada analisisnya nih, masih output semua nih ya. Iya, belum selesai, Bu. Iya, nanti nilainya berbagi dengan saya nanti ya. Ya, nanti dibetulin ya Mas ya. Iya, Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Halo, Mas. Iya, Bu. Ada yang mau ditanyakan untuk ini? Tadi sudah Sudah. ada tercerahkan. Ada diserahkan. Oke. Oke. Yang lainnya ada lagi? Ayo monggo. Ntar ditambahin materi lagi, tambah pusing lagi. Yang ini belum kelar. Iya, Bu. Ayo, ada lagi. Mbak Dian, ayo. Masa dipanggilin satu-satu? Atau Mas Jody deh? Atau siapa? Iya. Cukup. Cukup itu apa? Cukup benar apa cukup salah? Cukup bingung, Bu. Oh, cukup bingung. Ayo dibuka, di-share. Saya ingin tahu. Oke, baik, Bu. Sebentar. Ya. Tuh, Mbak Dian aja udah ngantuk tuh. Ini Mbak Dian ya? Habis acara, Bu. Acara apa? Ada konferensi tadi. Semua satu kelas. Enggak, Bu. Bu Dian aja, Bu. Bu Dian aja, Bu. Mbak Dian aja konser sendirian ya. Iya, Bu. Enggak konferensi, konser dia. One man show. One man show. Oke, kita coba Mas Jody. Iya, Bu. Mohon izin sebelumnya. Ya, monggo silakan. Ya, pertama-tama itu, Bu. Memang yang tersulit yang saya alami itu mengambil data gitu, Bu, ya. Kan ini pengaruhnya dikotomi saja ya. Selanjutnya saya nyoba terkait apa namanya mengenai Veronica ini, Bu, maksudnya Telkomsel. Jadi sebenarnya kita ingin tahu sebenarnya kalau orang pakai, mohon maaf Bu ya nyebut merek Bu ya. Ya. Pakai Telkomsel itu begitu ada gangguan atau mungkin pas pakai data habis, itu sebenarnya mereka itu mau nggak sih menghubungi Veronica padahal itu kan sudah mahal-mahal diluncurkan seperti itu. Karena itu berbasis virtual. Ada AI di situ lah, Bu. Nah, lalu ya ini mohon maaf juga, Bu. Jadi kita datanya saya itu cuma 35. Dan itu yaitu saya mungkin dari tadi melihat kok banyak betul datanya itu, Bu. Jadi mohon izin, pertama pertanyaannya sebenarnya datanya minimal berapa ya, Bu ya? Nggak apa-apa. Nanti kan asal sebetulnya nggak banyak juga nggak apa-apa. Nanti tergantung dari variabel yang digunakan ya. Semakin banyak variabel yang digunakan, pastinya jumlah datanya juga semakin banyak. Itu aja sih. Saya rasa segini cukup nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya datanya 100 ya juga nggak apa-apa, tambah lebih bagus. Seperti datanya Mbak siapa? Mbak Tika tadi ya, yang banyak ya. Iya, Bu. Dapatnya dummy segitu, Bu. Ya, nggak apa-apa. Oke. Next ini berarti responnya apa ini? Memanfaatkan Veronica ya? Iya, betul, Bu. Oke. Iya atau tidak gitu. Ya, sesederhana itu, Bu. Tidak 0, ya 1, seperti itu. Lalu usianya memang sesuai. Sekarang apakah di dalam teori, dalam pemanfaatan salah satu fitur gitu, yang sangat berpengaruh adalah usia sama jenis kelamin saja? Jangan-jangan yang berpengaruh adalah pekerjaannya dia. Artinya kalau misalnya dia pelajar, mungkin
dia suka menggunakan yang Veronica misalnya. Iya juga ya Bu ya. Ya nggak tahu makanya. Ya kalau kita mau riset, kita asal aja kan juga nanti akhirnya apa kesimpulannya nggak signifikan kan gitu. Nah nanti coba Ya kita betul. lihat. Saat pengolahannya itu saya juga bingung gitu Bu. Iya. Nggak Emang ada sengaja. signifikannya gitu Bu. Iya, emang sengaja di sini supaya bingung ya. Kalau nggak bingung nggak pinter-pinter nanti. Ya jadi betul Bu. Ini memang kelihatannya masih terlalu abstrak ya Bu ya, hanya berdasarkan jenis kelamin dan ya seperti itu. Ya aja, coba Bu. kita next. Oke. Nah ini di sini saya coba masukkan ke Minitab. Ya pertama-tama ini hasil pengolahannya, lalu interpretasinya sederhana Bu. Bentar, belum ke sini. Siap. Nah ini dulu lihat. P-value-nya nggak signifikan kan? Berarti artinya apa? Ya, baik usia ataupun jenis kelamin nggak mau pengaruhi seseorang. Artinya gini, laki-laki atau perempuan nggak ada bedanya kan itu ya dalam penggunaan si Veronica tadi gitu ya. Jadi artinya bisa saja dua-duanya itu suka Veronica semua kan itu. Bisa saja dua-duanya itu nggak suka Veronica kan itu. Nah, siap. Begitu juga usia. Ternyata usianya itu semuanya sama gitu ya. Artinya apa? Nggak ada beda. Nah ini kita nggak bisa ngelihat apakah mereka semuanya suka sama Veronica atau semuanya nggak suka sama Veronica kan itu. Nggak ada bedanya gitu. Oke, jadi usia ternyata nggak punya pengaruh terhadap kesukaan Veronica tadi kan gitu ya. Begitu juga jenis kelamin. Nah, ya betul Bu. Iya, terus akhirnya ke bawahnya jadi nggak bisa diceritakan dong. Iya itu betul Bu. Jadi betul Bu, termasuk yang ini juga apa ya? Jadinya bingung memang Bu. Jadi mohon maaf kalau untuk koreksi berarti lebih diperdalam terkait data pekerjaan, lalu latar belakang pendidikan mungkin gitu Bu ya, atau mungkin gini Mas, ini datanya data sekunder apa data primer nih? Kalau ini kita pakai, ini saya jujur aja Bu, saya ada teman di salah satu fungsi, tanya aja punya datanya enggak, udahlah terus kan mungkin ya karena setiap fungsi departemen itu kan punya kerahasiaan sendiri Bu. Ya saya cuma dapat data seperti ini gitu kan Bu. Oke. Jadi mungkin gini Mas, makanya hati-hati ya kalau nge-share di YouTube ya. Saya cuman hati-hati kan pada waktu gini kan Telkomselnya keluar, PT-nya Mbak Atika juga keluar ya, mungkin PT-nya Pak Subali tadi juga keluar. Nah hati-hati ya. Kenapa? Kalau misalnya untuk perusahaannya nggak terima kan jadi bahaya. Tapi kalau untuk intern sendiri sih nggak apa-apa di record ya. Saya cuma hati-hati itu aja karena jangan sampai akan terjadi suatu masalah ya. Ya mohon hati-hati share di YouTube ya. Kalau saya sih nggak apa-apa. Cuman yang bermasalah kan kasihan yang punya kantor-kantor ini ya. Ya. Terus kemudian ini gimana? Coba yang punyanya datanya Mas Yodi aja sendiri coba. Pasti ada. Saya rasa gini, semuanya ini sudah punya, cuman statistical thinking-nya yang belum masuk gitu loh. Jadi seolah-olah saya itu nggak punya data gitu ya, karena nggak ada sense-nya itu nggak ada gitu. Tapi coba nanti kalau sudah pinter gitu ya, wis data apapun wis jadi informasi. Maunya saya itu ada data, kita bisa membaca, kita bisa melakukan pengolahan si data tadi. Kita baru bisa memberikan suatu informasi. Cuman itu aja sih. Metode apa itu nanti. Ya, jadi kalau misalnya kita itu bisa bermain kok. Misalnya kayak misalnya data apa misalnya penggunaan BBM gitu ya. Y-nya itu adalah penggunaan BBM. Atau misalnya misalnya boleh deh data penggunaan BBM. Misalnya sekian liter gitu ya.
Terus kemudian saya butuh datanya, ini adalah data regresi logistik. Saya mainkan, Y-nya itu saya bikin kode. Di atas sekian saya kode 0, di bawah sekian saya kode 1 misalnya. Lo kan bisa. Paham ya? Jadi sebetulnya bisa saja sih. Nah, kalau misalnya seperti ini, coba sih dibongkar, dilihat data yang kita miliki aja. Datanya nggak perlu banyak. 30 aja sudah oke kok. Maksud saya itu supaya kita itu bisa bercerita dari data yang saya punya, sehingga saya bisa melakukan suatu improvement gitu. Cuma itu aja sih, sederhana kok. Jadi kita bisa melakukan suatu improvement. Oh iya ya, ternyata kayak misalnya Pak Subali tadi ya. Oh ternyata gimana ya supaya karyawan saya ini mau beli ya. Misalnya kayak gitu. Akhirnya dengan seperti ini kelihatan, oh tapi kalau kita lihat dari angka-angka saja, kita nggak bisa melakukan suatu informasi, nggak dapat. Sederhana saja. Saya nggak nuntut macam-macam kok. Datanya nggak usah ada banyak-banyak. Katakanlah cuma 15 gitu nggak apa-apa. Pokok datanya variabelnya jangan 16 loh ya. Datanya 15, variabelnya 16. Nah itu nggak bisa diolah ya. Ya. Jadi nggak usah mikir saya minta sesuatu hal yang terlalu sulit, enggak. Paling enggak ya bisa memberikan suatu informasi dari data yang saya punya. Udah itu aja. Dan benar gitu ya. Oke, Mbak Atika tadi Bu, saya salah. Enggak kok, benar. Paling enggak cuma 1-2 aja yang salah gitu ya. Nah, kalau seperti ini boleh sih, tapi nanti kesimpulannya ternyata usia sama jenis kelamin nggak punya pengaruh terhadap apa tadi nih, terhadap penggunaan Veronica. Ini sudah bagus, kasus ini bagus ya, artinya sebetulnya apa sih yang mau pengaruhi seseorang itu untuk menggunakan si Veronica tadi gitu ya. Nggak usah minta banyak-banyak, minta data sedikit aja, saya minta data 10 atau 15 gitu. Atau misalnya datanya mau dummy gitu, terserah. Tapi kasusnya itu ada gitu loh ya. Paham ya? Saya dibohongi datanya, data dummy pun juga nggak apa-apa gitu ya. Paham ya? Tapi dummy-nya jangan terus ngawur. Akhirnya nanti interpretasinya jadi bingung. Loh kok jadi ya? Bisa melakukan data dummy itu apa? Ya karena dia tahu. Ini bukan untuk riset loh ya. Maksudnya ini hanya untuk kita berlatih mengolah data ya. Tapi kalau misalnya belum pinter, pakai dummy, akhirnya hasilnya jelek juga ya. Itu namanya terjerumus jadinya ya. Ya makanya saya nggak ngajari dummy, kalau bisa data yang beneran. Kenapa? Nanti bisa cerita improvementnya. Tutup aja variabelnya. Misalnya jangan ngomong tentang Telkomsel, ngomong aja perusahaan X gitu aja nggak apa-apa. Oke, jadi datanya ya udah kalau bisa datanya benar, tapi perusahaannya ditutup. Kenapa? Supaya kita itu bisa cerita gitu. Tapi kalau datanya kita sudah dummy dan nggak benar juga, akhirnya interpretasinya asal juga. Terus apa gunanya? Apa bedanya saya ambil data sembarang kan gitu? Paham ya? Baik, Bu. Gak apa-apa, ya memang sulitnya di situ. Ya katanya nggak mau AS. Siap. Ya, tergantung Mbak Atika, wes. Mbak Atika gimana Mbak Atika? Oh katanya mau UAS. No, Bu, no. Oh, saya tergantung suara terbanyak di grup aja, Bu, di statistik bisnis ini. Suara terbanyaknya enggak, Bu. Ya, berarti saya harapnya juga gitu, Bu. Ya, jadi gitu ya. Kami padamu Mbak Atika ya. Ya, jadi monggo ya. Jadi maksud saya cuma itu aja sih. Ayo kita belajar bareng ya. Belajar bareng. Saya punya data ini kira-kira bisa bunyi apa gitu ya. Ya kalau saya misalnya nanti terus
lanjut ke analisis faktor, lanjut ke analisis klaster, langsung ke SEM. Saya jadi pusing sendiri nanti ya. Oke, nggak apa-apa, nanti coba ini dulu ya. Kita perbaiki dulu ya. Monggo nggak apa-apa, datanya dikit nggak apa-apa. Yaitu tadi, paling nggak 10 gitu, 15 gitu nggak masalah. Yang penting benar. Hei, semangat benar. Bu, kalau data saya tadi nggak apa-apa toh, Bu. Soalnya itu datanya kayak dipilihkan tim, kan ada tim ops-nya sendiri kan. Apa-apa. Ditutup gitu namanya. Jadi kayak diambilin kayak random tuh, dummy terus dikasih ke saya gitu. Iya, nggak apa-apa. Artinya gini loh, bahwa saya itu bisa bercerita dari kondisi real gitu ya. Karena memang secara teori usia sama jenis kelamin ini mempunyai pengaruh gitu ya terhadap seseorang menggunakan suatu fitur. Benar-benar. Nah, tapi kenapa nggak signifikan? Loh ya nggak apa-apa. Akhirnya bahwa saya kalau mau mau promosi nggak memperhatikan usia sama jenis kelamin kan gitu. Kan larinya ke sana. Untuk yang Veronica tadi kan gitu. Tapi kalau untuk kasus ini, untuk tugas ini, kalau misalnya nggak signifikan semua, kan jadi bingung nanti interpretasinya. Terus gimana? Bu, nggak bisa diinterpretasi karena dia nggak signifikan, buyar sudah. Ya gitu ya, dicoba ya. Oke. Baik Bu, terima kasih banyak. Ya. Oke. Jadi memang yang susah adalah cari data dan kasus. Kalau misalnya saya punya kasus, saya suruh kerjain, selesai sudah. Apalagi kalau ngerjainnya bareng ya. Wes. Yang senyum itu berarti sudah menunjukkan gejala. Ya, oke, gitu ya. Jadi monggo dicoba aja. Di stop share. Oke, jadi memang hasilnya pun kadang-kadang juga nggak sesuai dengan harapan gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya nggak sesuai harapan gimana? Ya nggak apa-apa sih. Berarti apa yang harus kita lakukan kan itu. Saya rasa itu ya. Nanti minggu depan monggo dikerjakan lagi, dikirim juga ya. Biasanya mahasiswa kalau nggak disuruh ngirim, akhirnya gimana? Nggak dikerjain ya Mbak Dian ya? Nggak salah maksudnya. Kenapa? Kurang tahu, Bu. Kurang tahu. Saya biasa dikirim. Oh ya. Oke, nanti dikirim aja ya, nanti kita bahas bareng. Oke, saya rasa itu aja. Ada lagi yang mau disampaikan? Bu, itu dikirim di file kemarin juga, Bu? Nggak bisa. Nanti saya bikinkan lagi yang baru ya. Karena kemarin saya sudah buka semua, hampir semuanya banyak yang salah gitu ya. Mau saya share satu-satu ntar nggak cukup, makanya saya tanyain siapa yang mau dikoreksi gitu ya. Janganlah, Bu. Oh. Loh, harusnya kayak Pak Subali, bener. Dicekkan, bener salahnya di mana. Kalau gini kan nggak tahu salahnya di mana. Oke, Samun ya. Oke, kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Waalaikumsalam.